Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Anita. Saat ini Bu Anita akan menyampaikan materi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, penyimpangan semu hukum Mendel itu sendiri yaitu terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan namun masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip dari Mendel. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kita kenal ada 5, yaitu kriptomeri, epistasis, polimeri, interaksi gen, dan komplementer. Yang pertama kita bahas yaitu kriptomeri, di mana peristiwa gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi atau yang disebut dengan kriptos. Contoh pada bunga Linaria marokana. Pada bunga ini memiliki gen A dan gen B. Gen A besar menunjukkan ekspresi pigmen yang terkandung di dalam bunga. Gen A kecil, bunga tersebut tidak memiliki pigmen. Gen B besar dalam sitoplasma sel bunga tersebut bersifat basa. Gen B kecil sitoplasmanya bersifat asam. Nah, ekspresi gen atau fenotip yang muncul seperti ini, pigmen pada suasana basa akan berwarna ungu. Jadi dia memiliki pigmen dan dia memiliki suasana basa. Jadi dia A besar dan B besar. Kemudian bunga warna pink atau pada gambar ini adalah warna merah. Pigmen pada suasana asam. Jadi dia memiliki pigmen gen A besar, namun dia tidak bersifat basa, namun dia bersifat asam, yaitu B kecil. Kemudian yang putih tidak mengekspresikan pigmen. Jadi dia tidak memiliki gen A besar, dia hanya memiliki gen A kecil, meskipun dia dalam keadaan basa maupun dalam keadaan asam. Nah, yang dijelaskan Bu Anita tadi, kalian bisa menentukan genotipnya ini apa. Pada gen A besar ketemu dengan B besar, akan muncul fenotip warna apa? Bisa kalian tebak? Ya, dia akan muncul warna ungu. Kemudian dia memiliki pigmen gen A besar, namun dia dalam keadaan asam. Ya, dia akan muncul warna merah. Kemudian dia tidak memiliki pigmen A kecil, namun dia dalam keadaan basa. Ya, dia akan berwarna putih, tidak mengekspresikan warna. Begitu juga A kecil bertemu dengan B kecil, maka dia akan, ini ada kesalahan, mohon maaf, dia akan memunculkan warna putih, ya. Lalu di sini ada percobaan seorang peneliti melakukan persilangan tanaman Linaria marokana sesuai hukum Mendel dan mengamati warna bunganya. Hasilnya diperoleh seperti gambar di samping. Di sini kalian diminta untuk menentukan genotip parental atau induknya dan menentukan genotip pada F1 dan F2, filial 1, filial 2, keturunan yang pertama dan keturunan kedua. Nah, di sini sudah muncul ada bunga warna ungu dengan genotip homozigot A besar B besar. Kemudian genotip putih A kecil B kecil. Nanti dia akan menghasilkan anak berwarna ungu karena persilangan dari A besar bertemu A kecil, kemudian B besar dengan B kecil. Ungu namun heterozigot. Jika perketurunan pertama semuanya berwarna ungu, maka mereka saling kawin atau persilangan terjadi. Bunga warna ungu dengan ungu yang heterozigot nantinya bisa membentuk genotip anak seperti ini. Seperti pada hukum Mendel kedua, persilangan dihibrid pada PowerPoint sebelumnya. Nah,
Hasilnya genotip pun sama dengan hukum Mendel yang kedua, namun fenotipnya yang berbeda. Di sini nanti akan muncul bunga warna ungu ada 9, merah ada 3, dan putihnya ada 4. Berbeda dengan hukum Mendel yang kedua. Fenotip 9331. Inilah yang disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kemudian penyimpangan yang kedua yaitu epistasis hipostasis. Artinya interaksi antara gen dominan menutup gen dominan lainnya yang bukan sealel atau sepasangannya. Gen epistasis menutup ekspresi gen hipostasis. Contoh pada warna sekam gandum. Ada gen H besar yang mengekspresikan warna hitam. Dia bersifat epistasis atau dia bersifat menutupi sifat gen besar yang lainnya. H kecil mengekspresikan warna putih. Gen kedua, gen K besar mengekspresikan warna kuning dan bersifat hipostasis. Meskipun dia dominan, namun dia tertutupi. Kemudian K kecil mengekspresikan warna putih. Tentukan genotip pada H besar dan K besar. Ada H besar, ekspresi gen warna hitam ketemu dengan warna kuning K besar, namun karena hitam adalah epistasis terhadap K besar sehingga dia memunculkan warna hitam. Nah, untuk yang kedua, H besar ketemu K kecil, dia mengekspresikan warna hitam dan tidak ada yang mempengaruhi, tetap dia akan muncul warna hitam. Untuk genotip yang ketiga, H kecil, K besar, tidak ada warna hitam sebagai epistasis, tetapi ada warna kuning meskipun dia hipostasis, karena tidak ada yang menutupi sehingga dia akan muncul warna kuning. Kemudian untuk yang H kecil, K kecil, tidak ada hitam, tidak ada kuning sehingga dia akan berwarna putih. Nah, berikut adalah contoh soal kalian bisa menentukan. Seorang peneliti melakukan persilangan gandum bersekam hitam dan kuning sesuai hukum Mendel. Hasilnya diperoleh seperti gambar di samping. Nah, kalian menentukan genotip parental induknya dan tentukan genotip fenotip dari keturunan pertama dan keturunan kedua. Yang pertama kuning, H kecil, K besar. Kemudian disilangkan dengan hitam, H besar, K kecil. Memiliki keturunan dihibrid heterozigot, H besar, K kecil. Jika 100% keturunan pertama H besar, K kecil dan saling disilangkan, akan membentuk genotip anak seperti pada hukum Mendel yang kedua, namun fenotipnya akan berbeda. Yang terbentuk nantinya akan warna hitam, kuning, dan putih. Perbandingannya tidak 9:3:1 namun 12:3:1. Inilah ciri dari epistasis hipostasis. Nah, untuk yang ketiga yaitu polimeri. Bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambahkan. Terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga dengan gen ganda. Peristiwa polimeri ini mirip dengan persilangan dihibrid dominan, tidak penuh atau yang biasa disebut intermediate. Terjadi contoh pada warna biji gandum. Warna biji gandum memiliki gen M besar dan gen M kecil. Gen M besar dominan warna merah, M kecil resesif warna putih. Tetapi gen dominan warna merah tidak hanya satu, tetapi ada M1 dan M2.
Sekarang kalian coba tentukan genotip dari M1, M1, M2, M2, M besar 1, M besar 1, M2, M besar 2, M besar 2 akan memunculkan warna merah karena mereka kuat membawa warna merah semua. Untuk genotip yang kedua, M besar 1, entah pasangannya apa, nanti bertemu dengan M2 kecil, M kecil 2, meskipun ada warna putih tetapi dia tetap memunculkan warna merah. Namun warna merah yang ditampilkan tidak sepekat warna merah genotip yang di atasnya. Begitu juga genotip yang ketiga, M kecil 1, M kecil 1 bertemu dengan M besar 2, nanti akan memunculkan warna merah, tetapi tidak semerah seperti genotip yang pertama. M kecil 1, M kecil 1 bertemu dengan M kecil 2 dengan M kecil 2. Tidak ada gen M besar, sehingga dia nanti akan muncul warna putih. Contoh soal di samping, seorang peneliti melakukan persilangan biji gandum merah dan putih sesuai hukum Mendel. Hasilnya diperoleh seperti gambar di samping. Tentukan genotip parental, tentukan genotip dan fenotip dari keturunan pertama dan kedua. Yang pertama, biji gandum merah M besar seluruhnya, baik M besar 1 dan M besar 2, bertemu dengan atau disilangkan dengan gandum warna putih. M kecil 1 dengan M kecil 2 nantinya akan menghasilkan keturunan dihibrid heterozigot. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 yang nantinya akan saling disilangkan membentuk genotip keturunan kedua seperti hukum Mendel kedua, namun fenotip yang ditampilkan hanya warna merah dan putih. Putih hanya ada 1, yang merah ada 15. Ini ada kesalahan di pojok kanan paling bawah, itu harusnya M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Untuk yang keempat yaitu interaksi gen atau atavisme, interaksi dari beberapa gen yang memunculkan satu karakter. Satu karakter ini dipengaruhi oleh lebih dari satu gen. Contohnya pada pial ayam. Pial ayam bernama single, bentuknya seperti gambar tersebut. Yang kedua pea atau biji. Bentuk pial ayam berbentuk seperti biji. Kemudian walnut, seperti contoh pada gambar, dan rose, pial ayam seperti bunga mawar yang bertumpuk-tumpuk. Nah, setiap fenotip single, pea, walnut, dan rose memiliki genotip yang berbeda-beda. Contoh, gen R besar menunjukkan sifat pial ayam rose atau gerigi atau biasa disebut dengan mawar. R kecil menunjukkan single atau bilah atau tunggal. P besar pea atau ercis atau biji. P kecil single, bilah atau tunggal. Jadi genotip yang ditampilkan macamnya, R besar bertemu dengan P besar akan memunculkan fenotip walnut atau sumpal. R besar bertemu P kecil akan muncul fenotip rose atau gerigi atau mawar. R kecil bertemu P besar memunculkan fenotip pea. R kecil, P kecil akan memunculkan sifat bilah atau single atau tunggal. Pada percobaan ini, seorang peternak menyilangkan tipe galur murni ayam berpial walnut dengan pial bilah. Kemudian menafsirkan rasio genotip dan fenotip dari keturunannya sampai F2. Tentukan rasio genotip dan fenotipnya. Tipe galur murni artinya genotipnya bersifat homozigot,
yaitu walnut dengan bilah memiliki genotip R besar, R besar, B besar, B besar disilangkan dengan R kecil, R kecil, B kecil, B kecil, sehingga seluruh keturunan pertamanya bersifat walnut dihibrid heterosigot R besar, R kecil, B besar, B kecil. Walnut akan disilangkan dengan walnut, keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama. Nanti memiliki gamet R besar, R kecil, B besar, B kecil. Gametnya seperti ini, ada 4 macam, seperti hukum Mendel yang kedua. Namun pada hasil persilangannya, meskipun genotipnya sama seperti pada hukum Mendel kedua, namun dia akan memiliki fenotip yang berbeda. Meskipun perbandingannya sama 9:3:1, namun 9 bersifat walnut, rose bersifat 3 bersifat rose dan 3 bersifat pear, sedangkan 1 bersifat bilah. Untuk yang terakhir yaitu komplementer, merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna. Terjadi atau dicontohkan pada warna bunga Lathyrus odoratus, memiliki gen P besar, memiliki ekspresi pigmen, P kecil tidak ada. I besar memiliki enzim pengaktif pigmen. Jadi jika memiliki P besar namun tidak memiliki I besar, maka pigmen warna tidak akan muncul. I kecil tidak memiliki enzim pengaktif. Langsung bisa tentukan genotipnya. Jika P besar memiliki ekspresi gen dan memiliki enzim I besar, maka dia akan berwarna ungu. Kemudian P besar ekspresi gen, I kecil ini ada kesalahan ya, bertemu dengan I kecil, dia tetap memunculkan warna ungu. Kemudian P kecil tidak memiliki ekspresi gen, sehingga tidak akan ada warna yang muncul, warna putih. Kemudian tidak memiliki ekspresi gen dan tidak memiliki enzim, tetap juga akan berwarna putih. Contoh pada gambar, seorang peneliti melakukan persilangan tanaman Lathyrus odoratus sesuai hukum Mendel dan mengamati warna bunganya. Hasilnya diperoleh seperti gambar di samping. Tentukan genotip parental, genotip dan fenotip dari keturunan pertama dan keturunan kedua. Yang pertama, bunga warna ungu, P besar, P besar, I besar, I besar disilangkan dengan warna putih, P kecil, P kecil, I kecil, I kecil, akan memiliki anak dihibrid heterosigot, P besar, P kecil, I besar, I kecil, saling disilangkan, nantinya akan menghasilkan genotip seperti hukum Mendel kedua, namun fenotipnya akan berbeda. Yang berwarna ungu ada 9, yang berwarna putih ada 7. Sekian penjelasan dari Bu Anita tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi Bu Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.